Ketika banyak dari teman-teman seangkatan kita mulai khawatir mereka harus pensiun, ada yang 56 pensiun, 58 pensiun. Kemudian timbul pertanyaan kan, apakah ketika di umur-umur ketika kita pensiun itu masih ada gak harapan bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru karena kita udah pensiun. Misalnya buka bisnis baru dan sebagainya. Dalam episode pertama itulah kita katakan bahwa selalu do your best and let Allah do the rest. Selalu lakukan yang terbaik yang kita bisa, maka nanti Allah akan membantu kesempurnaan ikhtiar kita itu menjadi kesempurnaan hasil akhir. Ini men. Rasulullah SAW waktu itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa doa orang itu tidak dikabulkan oleh Allah?" Nah ini. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, karena mereka yang berdoa itu tidak mengenal Tuhannya. Kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Kita pikir kalau kita doa A, maka Allah harus mengabulkan doa A kita itu. Kalau kita doa B, maka Allah harus mengabulkan doa kita B. Berarti Tuhan bisa didikte dong sama kita. Benar gak? Kita doa, ya Allah mudah-mudahan hujan. Pada saat yang sama ada orang lain doa, ya Allah jangan hujan karena dia punya kenduri. Benar gak? Ayo bagaimana? Nah ini ya kemudian yang membawa kita pada waktu itu pembahasan di aspek tasawufnya yang bunyinya man arofa nafsahu arofa robbahu. Ingat ya? Siapa-siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, benar ya? Nah, ini Rasul mengatakan ente nggak kenal siapa Tuhan ente kalau begitu. Tuhan bukan komputer yang kita bilang A keluar A, bilang B keluar B, enggak. Karena belum tentu, kita kan manusia biasa yang terbatas pengetahuannya. Bisa jadi yang kita minta itu bahkan tidak baik dan kita nggak menyadari bahwa itu tidak baik buat kita. Sedangkan Allah menyadari itu tidak baik buat kita sehingga doa kita nggak dikabulkan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, dan tidaklah satu doa pun yang ditolak oleh Allah. Kecuali dua hal ya. Yang pertama doa dalam dosa nggak bakal dikabulin sama Allah. Yang kedua doa dalam hal memutuskan tali silaturahim. Selain doa ini kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, pasti akan dikabulkan oleh Allah dalam 3 bentuk. Yang pertama diberikan oleh Allah di dunia, disegerakan oleh Allah di dunia pengabulannya. Yang kedua ditunda oleh Allah pengabulannya nanti di akhirat. Dan yang ketiga, Allah ganti dengan doa lain yang setara, yang setimpal. Ini di episode berapa tuh lupa ya gue ya. Kita udah bahas nih bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 3 tingkat ikhlas nih, sama nih. Yang pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ketika kita berbuat baik, kemudian kita mengharapkan Allah membalasnya di dunia. Nih, Allah mengabulkan doa kita di dunia, sama kan? Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kita buat baik dan kita mengharapkan Allah membalasnya di akhirat. Nih yang kedua, Allah mengabulkan doa kita bukan di dunia, tapi di akhirat. Enakan mana? Ya enakan di akhirat. Di akhirat kita kagak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa. Udah. Jadi kalau Allah kabulkan doa kita di akhirat itu jauh lebih enak daripada kalau Allah kabulkan doa kita di dunia, benar nggak? Lamaan lagi hidupnya di akhirat. Yang ketiga, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kita nggak mengharapkan kita berbuat baik itu tidak mengharapkan dibalas oleh Allah di dunia, nggak mengharapkan di akhirat, tapi mengharapkan ridhonya Allah saja. Nah yang ketiga, ini doa tadi sama juga setara nih, yaitu Allah mengganti dengan sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Nah sama kan ceritanya kan? Jadi sebetulnya kajian-kajian ini mulai dari episode 1 sampai episode terakhir sebetulnya merupakan satu rangkuman mozaik, satu rangkuman apa itu namanya itu puzzle. Ya kalau kita tempel-tempel gitu sebagai suatu kayak kurikulum kuliahan sebetulnya. Tapi kita pecah-pecah 10 menit sampai level tertentu. Ini karena udah setahun ya, berarti udah mesti naik tingkat. Bener gak? Ya kita kasih kalidoskop apa-apa yang udah kita bahas lah. Waktu kita belajar puasa cobalah, bener gak? Kita rasanya ya Allah ini udah lapar banget, udah gak kuat ya Allah, bener gak? Waktu saya kecil tuh ya udah tidur aja dulu, bener gak? Udah gak tahan, pengen buka. Apalagi itu kalau ada temen yang udah buka tuh pengen dapat justifikasi lah bahwa kita juga boleh buka, bener. Sama kayak gitu.
Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, aku rindu mendengar hambaku itu menjerit-jerit berdoa pada aku. Nah, jadi kadang-kadang Allah itu nggak langsung mengabulkan doa kita. Karena Allah rindu mendengar kita menjerit-jerit berdoa pada Allah. Kita udah kelewat lama nggak pernah doa sama Allah, bener gak? Kita udah cuek banget jadi orang, bener gak? Ingat gak di episode yang kita cerita di HI, bener gak? Yang kita manggil dari atas balkon nggak dengar, lalu kita sambit pakai duit cepean, bener gak? Kena palanya dia nggak nengok ke atas, malah diambil duitnya simpen. Kita lempar lagi pakai duit, kena palanya dia nggak nengok lagi ke atas, diambil duitnya disimpen. Akhirnya kita lempar pakai batu kecil, kena palanya baru dia nengok, bener gak? Ketika Allah memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, kita lupa bahwa kenikmatan itu berasal dari Allah. Kita merasa kenikmatan itu karena usaha kita, karena ikhtiar kita, maka kita bisa berhasil dalam kehidupan kita di dunia. Kita lupa bahwa itu semua Allah yang atur. Tapi begitu Allah kasih kita musibah dikit, baru kita sadar dan menjerit, menangis, minta pertolongannya Allah. Nah, inilah semua kira-kira rangkuman kita yang udah kita sampaikan, sehingga di akhir-akhir 2-3 episode terakhir kita mulai masuk pada jasad, nyawa, dan ruh itu, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana episode-episode pengantar itu, sekaligus sebetulnya sebagai pengantar untuk episode-episode yang lebih dalam lagi.